Apakah benar para habaib itu termasuk ahlul bait Nabi? Simak videonya agar tidak salah paham dan jadikan ini sebagai khazanah keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menanggapi tentang ahlul bait, jadi ada salah satu habib yang mengatakan bahwa habib itu atau habaib itu termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar? Nah, kita akan tinjau daripada 3 pendapat golongan yang besar. Nah, yang pertama indah Syiah, yang pertama menurut Syiah, yang kedua indal Khawarij, menurut Khawarij, yang ketiga indah ahli sunnati wal jamaah, yaitu menurut ahli sunnah wal jamaah. Kita bacakan pendapat menurut Syiah. Indah Syiati, ahlul bait menurut Syiah, hum ahlul kisai khassah, yaitu ahlul kisah secara khassah. Nah, apa itu ahlul kisah? Ahlul kisah itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke jubahnya Nabi. Nah, seperti itu. Kemudian wahum khamsatun, dan ahlul bait itu khamsatun, 5. Siapa? Yang pertama an-nabiyyu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi sendiri, wa aliyun, dan Sayyidina Ali, wa fatimatun, dan Sayyidah Fatimah, wal hasanu, dan Sayyidina Hasan, wal Husain, dan Sayyidina Husain. Wa daliluhum, dan dalilnya adalah al ahaditsu an-nabawiyatu, itu hadis-hadis nabawi, kama dzukira, seperti yang dituturkan, fi qaulihim, di dalam ucapan mereka, li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah. Ini yang menjadi bilangan al Mustafa, yaitu Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad, wal Murtada, Sayyidina Ali, wa banahuma, Sayyidina Hasan dan Husain, wa Fatimah, dan wa Fatimah itu Sayyidah Fatimah. Nah, ini menurut Syiah, tetapi tidak semua Syiah, karena Syiah itu terbagi menjadi beberapa golongan lagi. Ini menurut mayoritas orang-orang Syiah. Kemudian pendapat yang kedua indal Khawarij, yaitu menurut Khawarij, ahlul bait menurut Khawarij. Siapa aja? Hum, bermula ahlul bait itu nisaun nabiyyi, yaitu istri-istri Nabi khassah, secara khusus. Nah, kalau menurut Khawarij itu istri-istri Nabi secara khusus gitu. Wa daliluhum, dan dalilnya ahlul bait ini itu Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'anul Karim fi suratil Al-Ahzab, di dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allaha wa rasulahu. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna, dan janganlah berhias, dan berperilaku tabarrujal jahiliyatil ula, seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa aqimnas sholata, dan dirikanlah salat. Wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini berbicara tentang istrinya Nabi. Kemudian innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak membersihkan dosa-dosa
dosa-dosa ahlul bait dan membersihkan sebersih-bersihnya. Nah, ini pendapat orang Khawarij. Tetapi tidak semua orang Khawarij seperti ini. Mayoritas Khawarij berpendapat bahwa ahlul bait itu adalah khusus istri-istri Nabi. Nah, menggunakan dalil Al-Quran. Kalau tadi Syiah itu hanya menggunakan ahaditsun nabawiyah, yaitu hadis nabawi. Kalau ini Al-Quran. Nah, untuk pendapat ketiga yaitu inda ahli sunnati wal jamaah, yaitu menurut ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bait Nabi menurut ahlu sunnah wal jamaah. Siapa saja? Hum nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hum bermula ahlul bait itu nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimatun dan Sayyidah Fatimah, wa Aliyun dan Sayyidina Ali, wal Hasanu dan Sayyidina Hasan, wal Husain dan Sayyidina Husain. Jadi istri-istri Nabi ditambah Sayyidina Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Wa daliluhum, dan dalilnya adalah Al-Qur'anu was sunnatu, Al-Qur'an dan sunnah. Jadi pendapat ahlu sunnah wal jamaah ini baina syi'ati wal khawarij, di antara syiah dan khawarij. Jika syiah menggunakan hadis Nabi, jika khawarij menggunakan Al-Qur'an. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah itu menggunakan Al-Quran dan sunnah. Nah, dari sini sudah jelas bahwa habaib itu tidak termasuk ahlul bait. Tetapi ada pendapat berikutnya. Pendapat berikutnya bahwa habaib juga termasuk ahlul bait. Bahkan bukan hanya habaib, kita juga yang mengikuti Nabi, yang bertakwa, itu berpotensi untuk menjadi ahlul bait. Tetapi untuk di video ini akan menjadi terlalu panjang, jadi sekian dulu. Nanti kita akan bahas lagi bahwa ternyata habaib juga termasuk ahlul bait di dalam keterangan-keterangan yang lain atau pendapat yang lain. Bahkan bukan hanya habaib, kita juga berpotensi untuk menjadi ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan kita menjadikan video ini menjadi sumber pengetahuan, dan Allah jadikan kita beruntung di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.